Kalau kita lihat ya sentimennya di pekan ini kan memang yang digambarkan adalah berkaitan dari sentimen domestik dan juga global begitu. Domestik tentunya dari gugatan di MK begitu. Tapi ketika kita melihat lebih dalam lagi secara global begitu kan, bursa di kawasan Amerika Serikat, di Eropa, kemudian juga penguatan dolar juga cukup kuat begitu. Kemudian kita belum membahas berkaitan dengan harga komoditas, harga emas juga melonjak tinggi, kemudian juga yield obligasi Amerika Serikat juga cukup tinggi begitu. Nah, ini artinya kan memang ada sesuatu something going on nih secara global begitu, sesuatu yang cukup serius dan menjadi perhatian yang betul-betul membuat para pelaku pasar ini betul-betul khawatir begitu ya. Nah, apa tapi sebetulnya yang menjadi kekhawatiran utama dari para pelaku pasar? Apakah betul memang The Fed begitu masih menjadi sentimen utama, Mas Revo? Ya, sejauh ini yang bisa kita perhatikan memang kalau kita bicara global memang dari Amerika Serikat gitu ya. Karena kita tahu Amerika Serikat kan jadi negara dengan PDB terbesar di dunia, jadi impact-nya terhadap negara-negara lain juga berdampak cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan pun untuk bank sentral sendiri, the Federal Reserve atau the Fed juga ketika dia memberikan suatu keputusan, membuat suatu kebijakan polisi, menurunkan suku bunga atau menahan dan lain sebagainya, itu akan berdampak besar kepada bank sentral di negara lainnya, termasuk Bank Indonesia atau di Indonesia itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan dari the Fed sendiri, so far belum ada kepastian yang benar-benar clear dari chairman sendiri, yakni Jerome Powell, bahwa memang akan benar-benar 17 basis poin di cut-nya, kemudian mulainya kapan juga masih belum jelas. Jadi saat ini pasar juga masih agak cenderung meragukan, jadi makanya ada beberapa pengamat juga yang mengatakan memang nampaknya no landing nih untuk dari The Fed sendiri. Nah itu yang membuat juga kita perhatikan dari DXY atau indeks dolar sendiri mengalami kenaikan bahkan menyentuh angka 105, itu tertinggi sejak pertengahan November 2023 atau mungkin 4-5 bulan terakhir ini. Kemudian untuk yield-nya juga tadi ya, yield US Treasury return 10 tahun juga masih cukup tinggi. Dan itu ya, tekanan-tekanan karena kuatnya ekonomi Amerika Serikat tersebut, juga data terakhir juga informasinya dari PMI Manufaktur ISM, itu juga ternyata mengalami kenaikan dari awalnya kontraksi jadi di atas 50 ekspansi. Itu tertinggi sejak 2022 akhir kurang lebih. Nah, ini membuat juga semakin kuat lagi ekonomi AS, akhirnya tekanan-tekanan terhadap mata uang, terhadap pasar saham dan lain sebagainya di negara-negara lainnya, termasuk emerging market, termasuk Indonesia, itu juga mengalami tekanan. Jadi ya IHSG secara eksternal tadi tekanan seperti itu, kemudian kalau kita bicara domestik ya gugatan MK menjadi salah satunya gitu ya. Jadi khawatir atau ya menjadi uncertainty perihal kebijakan politik dan juga ya situasi politik di dalam negeri ini menjadi kekhawatiran apakah mungkin akan terjadi chaos atau tidak dan lain sebagainya. Kabinet-kabinet di nanti mungkin di semester kedua dari nanti presiden yang terpilih akan seperti apa, itu juga masih dilakukan menunggu wait and see dari pelaku pasar. Baik, di tengah berbagai sentimen ya kita lihat ada sentimen global, walaupun tadi Iva dan juga Mas Revo menyampaikan bahwa kita belum tahu pasti ya bagaimana The Fed akan mengambil sikap, apakah benar-benar akan memangkas suku bunganya di tahun ini. Walaupun kalau kita lihat memang inflasi di Amerika Serikat belum sesuai target begitu ya, tapi data tenaga kerja di sana sebetulnya sudah mulai mendingin ya. Jadi mungkin pasar nampaknya memang masih wait and see, cukup galau begitu ya, menanti bagaimana sebetulnya The Fed akan mengambil sikap. Dari domestik kita lihat ada MK yang nampaknya memang cukup memberikan pengaruh ya, tapi sebenarnya mungkin bukan pengaruh terhadap rupiah, tapi terhadap bagaimana pasar ya di perdagangan hari ini dan juga beberapa hari kemarin. Nah, untuk di perdagangan hari ini sebetulnya kalau menurut proyeksi dari Mas Revo sendiri melihat akan seperti apa pergerakan dari IHSG? Karena kalau kemarin IHSG ditutup di zona hijau begitu ya, berhasil berbalik arah di perdagangan sesi kedua, tapi di pembukaan perdagangan hari ini tadi ternyata IHSG berada di zona merah kembali. Nah, Anda melihatnya untuk di perdagangan hari ini akan seperti apa pergerakan dari IHSG? Ya, kemarin kalau kita perhatikan di sesi 1 itu ada mengalami depresiasi, kemudian di akhir memang agak ditutup mengalami apresiasi di zona hijau. Kalau kita perhatikan di hari ini di bursa Asia ya kita perhatikan Singapura, Jepang dan lain sebagainya juga kita perhatikan dibuka di zona merah. IHSG juga ada mengalami depresiasi kurang lebih 0,6% ini jam 9-an ini. Kalau kita perhatikan nampaknya juga secara umum pergerakan di perdagangan hari ini nampaknya masih di mungkin 7150 sampai 7250 range pergerakannya, jadi 100 poin range-nya itu. Tapi kalau kita bicara mungkin sampai di akhir pekan secara weekly time frame nampaknya saya masih inline dengan statement kemarin, jadi masih nampaknya secara weekly time frame masih akan berada di zona merah gitu, karena kita perhatikan kembali gugatan MK ini sampai mungkin di Kamis atau Jumat pekan ini masih ada terus. Jadi itu yang membuat juga kembali lagi uncertainty di politik di dalam negeri ini yang membuat mungkin pasar juga masih agak ragu seperti itu.